Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah Rajo Nando, seorang dukun santet yang menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Sang dukun tega menyantet istri dan anak Gus Nur Samsun, sehingga Gus Nur Samsun marah dan akan menghabisinya. Lalu bagaimanakah aksi menegangkan Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada Wabanahuma wa Fatimah. Sudah ada 2 minggu saya dan istri saya, anak saya, mertua saya, orang tua saya, kakak saya diteror sama dukun ini. Karena kemarin saya kurang fit, jadi saya datangi dukun-dukun yang saya terima, dukun-dukun yang masih saya mampu jangkau dalam keadaan itu. Tapi alhamdulillah ini sedikit bugar, sedikit sehat. Saya mengiyakan atau saya setuju atas pertemuan ini. Ini ngakunya si dukun dari mana? Sumatera Barat ya? Subar, Sumatera Barat ya, Sumatera Barat. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh dukun Rajo Nando dari Sumatera Barat. Tak sabar ingin berduel dengan Gus Nur Samsun. Sang dukun kemudian melakukan kirim santet kepada Gus Nur Samsun dan keluarganya. Kisah ini bermula dari dukun Rajo Nando yang melayangkan tantangan duel kepada Gus Nur Samsun. Namun karena banyaknya kesibukan, Gus Nur Samsun belum bisa untuk meladeni tantangan tersebut. Setelah itulah tiba-tiba Gus Nur Samsun merasakan sakit yang tak biasa. Juga dengan keluarganya. Istri dan anaknya pusing dan muntah-muntah. Padahal sebelumnya kondisinya baik-baik saja. Gus Nur Samsun kemudian mencoba mendeteksi sakit tersebut. Sehingga kemudian diketahui, sakit tersebut adalah akibat dari serangan ilmu santet. Juga diketahui, dukun yang menyantetnya adalah Rajo Nando, yang beberapa waktu lalu melayangkan tantangan. Sebab itulah Gus Nur Samsun tidak ingin menunggu waktu lama lagi. Gus Nur Samsun segera mendatangi sang dukun di tempatnya. Dan ternyata, sang dukun juga sudah mengetahui kedatangan dari Gus Nur Samsun. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kepadanya, siapakah sebenarnya sang dukun? Dan mengapa tega kirim santet kepada keluarganya? Dengan kesombongannya, dukun itu kemudian berkata bahwa dia adalah Rajo Nando, seorang dukun dari Gunung Bungsu, Sumatera Barat. Dari cerita sang dukun itulah kemudian diketahui bahwa dukun Rajo Nando sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan Gus Nur Samsun telah mengobati orang-orang yang disantetnya. Dia ingin agar orang yang disantet itu menderita sakit dan kemudian mati. Tapi Gus Nur Samsun telah menghalanginya. Dia tidak terima dengan perbuatan Gus Nur Samsun tersebut. Karena proyek santetnya menjadi gagal. Dan dia merasa malu kepada orang yang membayarnya.
Sebab itulah dia sangat marah, dan kemudian ingin menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Gus Nur Samsun, karena telah menghalangi pekerjaannya. Namun ternyata Gus Nur Samsun tidak segera meladeni tantangannya, sehingga dia kembali marah, kemudian menyantet Gus Nur Samsun dan keluarganya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan dukun yang nyantet keluarganya itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya pengen ngobrol, Mbah, pengen ngobrol. Mbah, kenapa ngajak saya pertemuan di sini? Dan kenapa sudah 2 minggu ini Mbah meneror saya, mertua saya, orang tua saya, anak istri saya, kakak ipar saya? Maksudnya apa, Mbah? Saya pengen ngobrol-ngobrol dulu, Mbah. Bisa ngobrol-ngobrol nggak, Mbah? Kedatangan kamu bukannya mau mengobrol. Emang Mbah tahu kedatangan saya untuk apa? Melangkah kamu dari rumah sudah saya ketahui kemana tujuan langkahmu. Berarti Mbah sudah tahu tujuan saya keluar dari rumah datang ke sini itu tahu, Mbah? Makanya saya sudah siap menantang kamu. Mbah katanya dari Sumatera Barat. Bisa nggak bahasa Sumatera Barat itu seperti apa, Mbah? Apa? Ambo dari Gunung Bunsu. Mbah dari mana? Gunung Bunsu. Ambo itu apa, Mbah? Ambo Gunung Bunsu. Ya, Gunung Bungsu itu di mana? Itu nggak perlu kamu tahu. Oh, nggak perlu tahu. Di sanalah turunku. Terus Mbah ini dengan nama siapa, Mbah? Dikasih nama siapa? Rajo Nando. Rajo Nando. Rajo Nando saja. Tujuanmu apa? Tujuan saya di sini pengen ngobrol sama Mbah yang pertama. Yang kedua, saya pengen ngajak Mbah tobat. Gak usah neror-neror keluarga saya ataupun saya. Betul apa yang saya bilang tadi. Kenapa, Mbah? Perjalananmu dari rumah sudah saya ketahui. Emang Mbah tahu apa? Mas, udah tikus. Silakan, Boleh duduk sini, Mbah? silakan. Ilmu masih jauh dari saya. Ilmu saya masih jauh dari Mbah. Silakan. Mbah nyepelein nih. Jangan nyepelein, Mbah. Auranya kuat tikus. Ya tikus. Kalau boleh tahu, Mbah. Mbah tadi namanya Rajo. Jangan diulang lagi. Ambo gitu. Cukup sekali lagi saya bicara. Ya. Ingat, kamu kenal dengan saya baru pertama kali. Ya, saya baru pertama. Saya Rajo Nando Rajo dari Gunung Bunsu. Gunung Bungsu itu di mana, Mbah? Tidak perlu diketahui lebih lanjut. Kalau Mbah memang dari Sumatera Barat, Mbah bisa nggak ngobrol pakai bahasa Sumatera? Saya pengen tahu. Jangan-jangan bohong. Oh. Bukan siang kemari apa? Malah saya yang nggak ngerti saya. Saya datang ke sini. Maksud kamu kesini apa? Maksud saya Mau apa? satu pengen ngobrol, kedua pengen ngajak Mbah tobat. Tobat? Kenapa, Mbah? Ada yang lucu. Kau sangka saya mau tobat? Ya kalau barangkali kalau mau, Mbah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa. Terus saya pengen penasaran, Mbah. Saya penasaran. Kenapa Mbah 2 minggu ini menyerang saya? Kenapa? Duduk kamu. Kenapa, Mbah? Tujuannya Mbah itu apa? 2 minggu ini menyerang saya terus. Menyerang keluarga saya, meneror keluarga saya. Waang tuh yang tak sanang kaden ada di siko. Ada merantau di siko anak sanang. Ang sangko ada menjajah di siko kok. Ada tak Belando doh.
Pakai bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia saja, Mbah. Jangan pakai bahasa. Saya nggak ngerti saya. Saya ini anak perantauan. Ya, anak perantauan. Jangan kamu sangka saya merantau ke sini, saya akan menjajah di tanah kelahiranmu. Hmm. Saya cuma mencari kehidupan. Hidup lebih damai. Ya, saya tahu. Sekarang boleh kamu pulang. Enggak, saya Saya tidak mengganggu duniamu. Saya jangan diganggu. Kalau kamu mengganggu saya, ya. akibatnya fatal. Bentar dulu, Mbah, ini harus diluruskan, Mbah. Pertama kali yang menyerang keluarga saya itu siapa? Saya nggak menyerang keluarga Mbah. Kenapa Mbah menyerang keluarga saya? Kan berarti Mbah itu pengen coba-coba dengan saya. Ada api, ada asap. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Mungkin jangan-jangan pasien saya yang kena santet kemarin itu ulah Mbah. Sehingga Mbah itu tidak terima. Sehingga Mbah itu tidak terima adanya saya mengobati pasien saya. Saya jadi curiga ini dengan Mbah. Betul, petunjuk saya, betul. Sini. Sini kamu, sini. Betul apa yang saya katakan tadi. Betul semuanya apa adanya. Kamu itu akan membalas apa yang telah saya perbuat pada keluargamu. Ya gimana saya nggak membalas Mbah? Bukan berarti saya itu balas dendam, tidak. Cuma saya kesini pengen ngomong baik-baik, ngajak Mbah tobat. Udah jauhi perkara yang seperti ini, nggak ada untungnya Mbah. Mbah nyantet pasien saya, tamu-tamu saya sampai santet. Itu untuk apa? Sampai disuruh orang atau bagaimana? Mbah nyepelein saya ya? Ilmumu belum seberapa. Saya nggak mau nyerah, Mbah. Saya tantang sekali lagi. Saya penasaran dengan kekuatan Mbah. Sini kalau berani. Jangan di kandang doang. Tidak didarek di gunung dan ditanjakan. 7 lautan dan ranangi dan sebarangi. Percuma. Namo dan malang melintang di perantauan. Dan habiskan orang. Awas ya. Minyak kenceng, Gus. Minyak. Saya tunggu di sini. Kita sama-sama duduk di sini kalau berani. Awas ya, hati-hati. Hei Nini Rajo Nando. Ambo tak sasak di perantauan. Nyawa ambo terancam. Datanglah Nini. Ambo dinanya orang di perantauan nih. Wah!
keris sampean sudah di tangan saya. Mau apa? Apa? Mau lagi? Biar tahu rasanya sandet seperti apa. Biar tahu seperti apa rasanya sandet. Jangan macam-macam. Di atas langit masih ada langit. Hanya ilmu-ilmu Allah yang tak akan terkalahkan. Kau kembalikan timbang nyawamu. Kita ambil ilmunya aja ya, paman. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Gus Nur Samsun kembali mengajak sang dukun untuk bertobat. Akan tetapi, dukun Rajo Nando tidak bersedia melakukannya. Sehingga Gus Nur Samsun menghajarnya hingga hancur, dan membuat tubuhnya lumpuh tak berdaya. Maka tamatlah riwayat dukun Rajo Nando, yang beraninya menyantet Gus Nur Samsun dan keluarganya itu. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.